Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para tokoh, bil khusus para konsep Mojah atau Mukarrab Kiai Haji Nasir Ashfal, laku Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Syekhul Nurul dan DPRD Jawa Timur. Dan saya hormati Tora Muhammad Makmun, laku owner dari RJ Cafe, dan semua tokoh, semua kawan-kawan sahabat yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita bisa menjadikan RJ Cafe ini sebagai salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana meskipun acara ini terbilang mendadak ya, tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan demikian rupa, alhamdulillah, dengan tamu-tamu yang bukan orang-orang biasa ya. Kita perkenalkan dulu bahwa tamu kita pada malam hari ini ada di samping saya penulis ya, penulis kondang yang bukan menulis buku. Kalau menulis buku ada banyak gitu. Dia ini penulis kitab-kitab, juga penulis syair-syair ya, yang menunjukkan bahwa sampai kapanpun insya Allah generasi penulis dari zuriyah Bani Khalil ini insya Allah akan tetap ada, insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, juga di sebelah sana ada sosok yang tidak asing lagi ya. Telegram juga bisa, tiktokers juga bisa ya. Yang mana beliau ini merupakan idola para bocil di zaman sekarang. Ya, memiliki sekitar 1 juta lebih followers di dunia TikTok, dan beliau membuat gebrakan baru di TikTok yang sebelumnya TikTok ini merupakan aplikasi orang alay, lebay, joget-jogetan dan lain sebagainya, bisa beliau jadikan sebagai lahan dakwah yang sangat subur. Tepuk tangan untuk Husain Basyoban. Dan juga bintang utama kita pada malam hari ini yaitu Habib Husain bin Ja'far Al-Haddar, yang mana beliau ini jika di YouTube lebih dikenal sebagai Habib Ja'far. Dia sudah tidak perlu kita kenakan lagi ya, sudah malang melintang di dunia dakwah, wabil khusus di dakwah milenial, juga pernah diundang oleh Syekh Deddy Corbuzier ya, Habib. Salah satu dari prestasi beliau. Insya Allah kita akan mulai ya acara kita pada malam hari ini. Nanti di akhir acara kita akan buka diskusi dan dialog ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin dicurhatkan kepada beliau Habib Husain, atau ke beliau Husain Basyoban, atau kepada beliau Kiai Haji Ismail Al-Asfali ya. Nanti kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Pertama insya Allah kita akan dengarkan sedikit muqaddimah ya, atau open mic dari Habib Ja'far ya. Kilas tentang dakwah milenial Habib. Bagaimana Habib Husain mungkin bisa menceritakan tentang pengalaman dakwah Habib di kalangan milenial. Juga mungkin bisa Habib jelaskan hal yang paling berkesan ketika Habib mendakwai generasi muda, dan juga mungkin bisa disisipkan pesan-pesan Habib untuk kita para generasi milenial. Silakan Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini bisa untuk pertama kalinya ke Pulau Madura. Walaupun saya seorang Madura swasta sebenarnya. Nenek saya dari Sumeneb. Kebetulan farmnya Mbak Bud itu dari Sumeneb, tapi entah kenapa ada ibu saya juga dibesarkan di Sumeneb.
Cuman entah kenapa saya kok baru sekarang nyampe Pulau Madura. Ini berkahnya majelis ini yang digagas sama Lora Ismail. Ada 2 Ismail dan 2 Husin. Husinen dan Ismailain. Ini cukuplah untuk mau mengkudeta apapun, ini sudah panggungnya dikudeta. Husin dan Ismail. Ya, saya itu dulu diajarkan bahwa ulama atau pendakwah itu kan 2 jenis. Yang pertama adalah ulama atau pendakwah khitobi yang berdakwah dengan khutbahnya. Kemudian ada ulama atau pendakwah yang kutubi yang berdakwah dengan menulis buku. Nah, sekarang itu ada ulama atau pendakwah jenis ketiga adalah ulama atau pendakwah YouTuber yang berdakwah dengan YouTube-nya. Saya kira itu akan menjadi akhir dari cerita macam-macam ulama atau pendakwah itu. Gak taunya Husin masuk jadi pendakwah atau ulama TikTok. Tapi kan itu adalah pelajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Al-Quran dan Kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa setiap manusia itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada tanda-tanda Allah di setiap diri manusia kan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Setiap manusia itu pertandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dihina yang pertama kali tersinggung adalah Allah sebagai penciptanya. Dan karena di dalamnya ada pertanda Allah, maka ada keunikan dalam setiap diri manusia, sehingga setiap orang itu butuh sentuhan yang berbeda. Sebagaimana jumlah asma'nya Allah yang sebenarnya tidak terbatas, atau paling tidak 99 itu, maka kita juga harus punya metode yang tidak terbatas untuk kemudian mendekati manusia dalam kaitannya dengan dakwah. Sehingga kan diceritakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu menghabiskan waktunya di malam hari berpikir apa metode dakwah yang pas untuk saya gunakan bagi umat saya. Kemudian keesokan harinya dihabiskan untuk dicoba. Ini cocok enggak ya? Ini cocok enggak ya? Terus itu dikembangkan oleh Nabi. Karena ini kan wilayahnya ghairu mahdhah, sehingga harus kreatif sekreatif-kreatifnya sampai diharamkan. Selama belum diharamkan ya silahkan dikembangkan. Kan ini bukan ibadah mahdhah, nggak butuh dalil kan. Misalnya apa dalil kehalalannya TikTok? Ya nggak ada, nggak butuh dalil ini. Yang dibutuhkan kalau ada yang mengharamkannya baru kita stop kan gitu dalam dakwah. Nah, makanya Nabi itu kan melahirkan generasi dengan pendekatan yang berbeda dalam dakwahnya Nabi. Misalnya ada Salman Al-Farisi yang Nabi dekati dengan akalnya, karena Salman itu kan utamanya menggunakan akalnya dalam mencari kebenaran, membawa kepercayaannya akan Tuhan bahwa adalah api dari kepercayaan Majusi, kemudian berdebat dengan Nabi, berdiskusi, dan akhirnya masuk Islam. Ada tipikal seperti Bilal bin Rabah yang Sayyidina Bilal itu ya gak pakai akal dalam mendekati agama, tapi pakai perasaan dalam mendekati agama. Sehingga Nabi juga pakai perasaan dalam mendekati Sayyidina Bilal. Nabi gak bilang, wah dalil ini begini Sayyidina Bilal, kenapa Allah ada, karena dalilnya ini. Wah makin gak masuk Islam nantinya kalau orang yang bukan tipikalnya itu. Nah, karena memang setiap manusia itu diciptakan dengan unik sebagai pertandanya Allah, sehingga kita hargai semua keunikan-keunikan itu kan. Makanya kita dekati juga sesuai sebagaimana Allah ciptakan dia, sesuai karakternya. Nah ini yang sering kita luput gitu. Luputnya itu begini, kita itu sering fokus di kebenarannya, tapi tidak fokus juga
kepada cara menyampaikan kebenarannya. Kita sering berdebat soal benar salah, akhirnya sampai kita lupa bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu. Nabi itu kan sudah pasti benar, kemudian menyampaikan dengan cara yang terbaik dan dibungkus dengan bungkusan yang indah, itu aja masih ada yang kafir. Kan triloginya gitu, yang benar harus baik, yang baik harus indah. Kalau dalam logika fikih, halalan thayyiban mubarakan, kan nggak cuma halal tapi thayyib juga, berkah juga dan lain sebagainya. Nah, Nabi yang pasti tiga-tiganya dipenuhi syarat, ada yang nggak masuk Islam, apalagi kita yang benar ya nggak pasti. Sudah benar, nggak baik, nggak indah gitu, terus berharap diterima, itu kan mimpi di siang bolong. Makanya kita sering fokusnya cuma kebenarannya, mana yang lebih benar dan lain sebagainya. Cara menyampaikan kebenarannya itu yang baik dan indah itu tidak kita perhatikan, sehingga kadang sesuatu itu ditolak bukan karena sesuatu itu salah, tapi karena cara penyampaiannya yang tidak baik dan tidak indah. Nah itu setiap orang harus dihargai dalam menyampaikan dakwahnya. Allah kan juga begitu gitu, gak moro-moro haram, khamr. Kan enggak, ini masyarakat yang sangat cinta kepada khamr. Ya sudah pelan-pelan dulu. Allah haramkan khamr itu kan dengan proses. Bahkan Islam itu kan turun dengan proses gitu. Wahyu itu kan secara bertahap. Bahkan secara umum bisa dibagi pada dua tahapan besar kan. Tahapan Makkiyah dan tahapan Madaniyah kan. Makkiyah itu ya bicara akidah dulu, bicara hati, dibenahi dulu hatinya. Karena kalau hatinya belum selesai, agak repot disuruh benahi hal-hal yang sifatnya hukum. Dan itu yang sekarang terjadi kadang kan. Kadang didekati hukum dulu, baru kemudian mau dibenahi hatinya. Agak kebalik. Soal misalnya begini, orang disuruh berkerudung, padahal hatinya masih belum mantap. Maka akhirnya dia bikin jenis-jenis kerudung untuk intinya berkerudung, tapi sekiranya saya tetap seksi gitu. Sekiranya saya seolah-olah gak berkerudung, karena hatinya belum berkerudung, sehingga dia gak ikhlas menerima hukum Allah. Ini kan logikanya Madaniyah dulu baru Makkiyah. Padahal Allah jelas Makkiyah dulu baru Madaniyah kan, hatinya dulu baru kemudian hukumnya. Misalnya proses masuknya Islam ke Indonesia kan juga begitu. Awal-awal itu kan dikenal Syekh Hamzah Fansuri. Rata-rata awal-awalnya itu sufi dulu. Babat hutannya itu kan sufi dulu. Hatinya dibenahi. Baru kemudian diajarkan tentang hukum. Nah akhirnya kita kan sekarang sampai di generasi yang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Karena kan nggak tahu arti sholat, ya pokoknya sholat aja. Kenapa sholat? Ya bapak saya sholat terus aja, nggak tahu gitu. Akhirnya nggak ada kenikmatan dalam sholat. Boro-boro inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu STMJ tadi itu. Jadi dakwah itu kan kemudian mencoba mengerti kita itu, mengerti keadaan orang. Kita yang merasa lebih dewasa dalam hal Islam ini mencoba mengerti. Makanya saya misalnya gitu memilih untuk turun ke kafe-kafe, ke YouTube gitu, menemani orang-orang yang masih dekat dengan kemaksiatan. Karena kita yang turun untuk kemudian mewarnai. Kita itu kan suruh kumpul dengan orang soleh dalam konteks agar diwarnai sama mereka. Tapi kita juga harus kumpul dengan orang yang tidak soleh dalam konteks untuk mewarnai mereka agar menjadi soleh gitu. Dan ini sunnahnya Nabi Muhammad. Karena bayangkan kata Muhammad Iqbal, jika saya yang dimi'rajkan dan bertemu dengan yang maha indah, maka saya gak akan turun lagi ke muka bumi. Karena saya sudah bertemu dengan yang maha indah, masa harus ketemu sama kita semua ini yang maha buruk? Harus ngadepin Abu Jahal, Abu Sufyan lagi, harus ngadepin segala kekacauan. Makanya kata Muhammad Iqbal, itulah keagungan Nabi Muhammad di mata saya. Kalau saya yang dimi'rajkan, suruh turun lagi gak mau. Dan jika Nabi Muhammad minta gak turun lagi kan bisa.
Tapi Nabi Muhammad dengan kerendahan hati mau turun lagi kumpul dengan segala jenis manusia, ditelateni sama Nabi Muhammad kan. Ditelateni untuk kemudian ikut Nabi Muhammad. Nah, kita kan sunnah itu turun, yang merasa di atas ayo turun ke bawah gitu, kemudian merangkul yang di bawah untuk kemudian diajak naik ke atas. Jangan kemudian turun kemudian kita nongkrong di bawah gitu. Sama aja. Jadi kan, dan itu prosesnya kan setahap demi setahap. Sehingga kemudian kata Al-Quran, satu saja kita memberikan kehidupan bagi orang, maka kita seperti menghidupi seluruh manusia. Kehidupan ini kan tidak mesti nyawa kan. Kehidupan ini adalah hati yang awalnya mati kita hidupkan kembali, maka itu memberi kehidupan. Satu saja cukup, kata Allah. Satu saja. Kamu memberi kehidupan, saya hitung seperti memberi kehidupan seluruh umat manusia. Nah, sehingga ciri orang-orang yang baik pasti orang-orang yang memberikan kehidupan. Kalau ada dia hidup. Coba ke makamnya Syekhona Khalil, makamnya Sunan Ampel, pasti ada kehidupan di sekitarnya. Bahkan kehidupan secara ekonomi. Mereka menghidupi kita. Ribuan orang dihidupi di Sunan Ampel. Saya pernah ketemu sama penjual di Sunan Ampel yang nggak percaya ziarah kubur, tapi dia makan dari uang ziarah kubur. Orang-orang yang ziarah gitu. Itu kan dahsyatnya. Seperti Allah. Walaupun jodoh di tangan Allah, tapi yang nggak nyembah Allah tetap dikasih jodoh. Karena rahmatnya Allah. Nah, jadi itu menghidupkan. Imam Ahmad Al-Muhajir ketika datang ke Hadramut kan hadir maut. Dalam beberapa riwayat dikatakan siapa yang hadir ke sana itu lembah, mati pasti. Tapi Imam Ahmad Al-Muhajir datang 200 tahun setelah itu, dikisahkan ada 300 faqih, ahli fikih di sana. Datang menghidupi. Orang baik itu pasti gitu. Datang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita kan berusaha juga begitu. Kalau kita kan boro-boro memberi kehidupan ke orang lain, menghidupi diri sendiri aja kadang susah. Sunan Ampel sudah mati, menghidupi ribuan orang, kita masih hidup, ngasih makan diri sendiri atau keluarga kadang susah. Pertanyaannya, siapa yang mati, siapa yang hidup nanti? Yang benar-benar mati. Nah, dakwah itu kemudian turun ke bawah, mengayomi semua. Selama tidak diharamkan, kita pakai semua jalan. Nah, saya begitu akhirnya. Yang turun, ya siapa sih yang pengen di YouTube gitu? Kemudian setiap hari bikin konten, iklan dimatikan, nggak ada monetisasi di saya ini. Soalnya kenapa? Nggak dimonetis saja dicurigai, apalagi dimonetisasi. Wah, ini menjual agama katanya. Jadi sengaja memang nggak dimonetis agar tidak ada kecurigaan di antara kita. Nah, kemudian saya pakai tuh berbagai cara. Oh, orang lagi suka stand up komedi, saya pakai pendekatan stand up komedi. Ada orang pakai musik lagi banyak, kita pakai musik. Karena kan malu kita kan. Pengajian isinya 30 orang, konser musik isinya 3.000 orang. Selama musik masih bisa dipakai untuk dakwah, kenapa enggak? Akhirnya saya bikin di Jember, akhir 2019 itu nada, canda, dan dakwah. Stand up komedian saya undang, kemudian Kikan Coklat untuk nyanyi band, saya dakwah selama 6 jam. Itu yang hadir 1.500 anak muda, bayar 500.000 tiketnya, dan gak goyang 6 jam. Coba kita lihat di pengajian-pengajian itu, kadang setengah jam aja sudah pijet pahanya. Berkat keluar, selesai. Ini bayar 500.000. Karena kenapa? Karena dipadukan dengan musik dan stand up comedy. Tapi full 6 jam itu sebenarnya ceramah. Di tengah-tengahnya aja ada lucu sedikit, ada musik sedikit. Kalau nggak salah musik itu hanya 3 lagu waktu.
Tapi akhirnya orang mau bayar untuk mendengarkan dakwah. Kan itu Kanjeng Nabi agak surprise gitu melihat. Cocok kata Kanjeng Nabi. Sehingga kita coba mengerti keadaan masing-masing orang itu, sehingga kemudian agar kemudian orang itu ya ikut kepada kita apapun caranya selama tidak haram. Itulah yang kemudian disebut sebagai kreativitas gitu dalam dakwah gitu. Dan kemudian yang juga penting untuk kita lihat dalam dakwah itu, kadang itu kita akhirnya nggak tahu skala prioritas dan skala yang tidak prioritas. Dakwahnya jeber terus udah. Padahal ada yang prioritas, ada yang nggak prioritas. Zuhud itu kan menomorsatukan apa yang nomor satu seharusnya. Itu zuhud kan dalam tasawuf. Nah, kita itu kadang nggak tahu apa yang harus dinomorsatukan. Kalau dalam tasawuf itu kan takhalli dulu, baru tahalli. Jangan tiba-tiba orang diajari hal baik, tapi cabut dulu keburukan yang ada dalam hatinya. Mana yang harus diprioritaskan itu kan harus tahu. Kadang kita enggak gitu. Kita melihat orang itu tidak dengan kacamata orang itu, tapi dalam kacamata kita. Digali dengan dakwah yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak dia butuhkan. Sehingga kemudian akhirnya ya muntah dia. Karena enggak mau sesuatu yang ingin dia makan itu bukan itu. Karena sebagian kita kadang berdakwah itu untuk menunjukkan ilmu kita, bukan untuk memasukkan ilmu kepada pendengarnya. Sehingga ya sudah, jalan aja. Maka tahu skala prioritas, yukallimun nas fi qadri uqulihi, berbicara sesuai dengan kadar akalnya gitu, sesuai dengan cirinya gitu. Itu yang kemudian terpenting. Dan pada akhirnya sehingga kami yang di depan ini akan mencoba kemudian masuk ke medsos, karena memang yang paling berkerumun itu anak muda sekarang di medsos. Gak bisa sekedar bilang jangan pakai medsos, gak bisa. Tapi bagaimana kemudian medsos ini menjadi ladang dakwah kita. Bayangkan riset dari Al-Fara tahun 2019 itu menyebutkan mufti, ini bukan pendakwah ya, mufti di Indonesia itu nomor 1 itu adalah kiai kampung. Paling didengar oleh anak muda terkait hukum. Jadi anak muda itu kalau nanya hukum itu nomor 1 kepada kiai kampung. Ini masuk akal karena ada ikatan emosional antara dia dengan kiai kampung sejak kecil. Kalau percaya biasa. Tapi yang menarik nomor 2 kata riset Al-Fara, mufti itu adalah mufti YouTube itu. Jadi nomor 2 paling dipercaya dalam mencari hukum itu di YouTube sekarang. Jadi misalnya dia mau ngecek kepiting itu halal apa haram, itu dari YouTube atau secara umum dari media sosial. Jadi kalau YouTube nggak diisi dengan konten-konten dakwah, akhirnya buka TikTok gitu, cari hukum kepiting halal apa haram, ketemunya goyang kepiting. Akhirnya dia goyang kepiting aja lah, makan kepitingnya kapan-kapan lah. Jadi makanya kita isi kan, dan kita isi dengan PT loh. Karena kenapa? Jelas rumusnya, idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kalau kita masuk kita pasti menang. Kalau cahaya masuk, kegelapan pasti pergi. Kalau mesin basaiban masuk, yang joget-joget pasti pergi. Nah itu gak perlu amin, itu rumus sudah, gak perlu amin itu rumus sudah. Hak datang batil pergi, itu kan Allah yang bilang. Kalau hak datang pasti batil pergi. Jadi ya itu, Husin datang, Nikita Mirzani pergi. Lihat saja Husin dulu, wah populer sekali.
Dan itu janjinya apa? Allah sudah. Kalaupun itu bukan janjinya Allah, ya kita husnudzon aja sama Allah. Saya husnudzon, Allah pasti memenangkan saya di TikTok. Karena kan anak indadzonni abdi kan. Allah itu kan tergantung praduga kita. Kalau sudah dihusnudzoni oleh kita, Allah kan jadi gak enak gitu. Wah, sudah dihusnudzoni, saya sudah kandung janji, hanya dikasih. Itu kan saya kalau cerita orang-orang Madura swasta itu suka bercanda dengan Allah begitu. Jadi kalau saya pernah kehilangan barang itu, sewa mobilnya orang Madura. Terus habis bensin di tengah jalan, karena pengukur bensinnya pickupnya orang Madura itu selalu full. Saya kira full gitu, nggak taunya udah kosong aja di tengah tol. Akhirnya berhenti. Saya cari bensin sama teman saya yang supir, kemudian balik-balik HP sudah hilang semua. Kayaknya balik membalikan pickup, kemudian saya cerita, Kak, udah kehilangan HP kan. Padahal cek kebetnya. Kok bisa? Jadi ya gitu. Yang penting duga. Ketika ada yang hilang, dia juga akan dapat rezeki. Gusti Allah kan kayak ditembak gitu. Karena indadzonni abdi, saya diduga mau ngasih rezeki. Gak enak yang gak mau ngasih rezeki Gusti Allah. Telah dikasih lah. Sama kayak nelayan di Bondo itu. Dia pas nelayan dapatnya sedikit, tetangganya yang non muslim dapatnya banyak. Besok kalau saya gak dapat ikan 5 buat 3 anak saya dan saya beserta istri, yang penting saya non muslim aja, non muslim banyak dapatnya. Ya Allah, mana ini orang situ Bondo kalau kafir itu gak enak, masa kota santri ada yang kafir gitu. Akhirnya ya sudah lah, dikasih 5 sama Gusti Allah. Kemudian kata orang Madura swasta ini, sampean ini katanya Rahman Rahim, diminta 5 kok ngasih 5. Rahman Rahim itu diminta 5 ngasih 10, itu baru Rahman Rahim. Oh iya, dikasih 10 beneran. Akhirnya dia pulang ngelihat asap gitu. Kemudian ada satu orang datang, rumah siapa kata dia yang kebakaran? Rumah sampean. Ya ampun, kata dia. Terus dia ngelihat kenang. Ya Allah, urusan kita kan di laut. Kenapa sampean balas dendamnya di darat? Gitu. Kita punya urusan kan di laut. Kok ngamuknya di darat? Gitu. Jadi itu kemesraan orang Madura dengan Allah. Itu kemesraan. Makanya dalam canda itu kan ada kemesraan sebenarnya. Kalian coba kalau masih pacaran itu pasti nggak akan kentut di depan pacarnya. Tapi kalau sudah menikah pasti kentut di depan pacarnya, di depan istrinya. Itu fungsi kemesraan. Jadi kalau kita masih nggak berani, agak jebak-jebak Allah tadi itu, pokoknya kehilangan, mau ngasih rezeki nih. Ya sampai mau ngasih rezeki ya Allah, 10 ini pasti dikasih 10. Itu bentuk kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, saya belajar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak punya santri, gak punya murid, punyanya sahabat. Orang didakwai dengan dirangkul oleh Kanjeng Nabi. Orang datang kepada Kanjeng Nabi seperti seorang sahabat datang kepada sahabatnya, sehingga akan keluar semua keluhan-keluhan dari hatinya. Sehingga kemudian Nabi gampang memasukkan dakwah ke dalam hatinya, karena disahabati. Maka dalam dakwah saya belajar kepada Kanjeng Nabi untuk mempersahabati orang-orang yang jadi audiens dakwah saya. Saking sahabatannya sampai kayak kurang ajar gitu. Tapi ya kan, kita kan Nabi aja sulit gitu tetap konsisten gitu. Nabi Nuh 950 tahun aja tetap sabar. Itu kan kunci bahwa kebenaran dan kesabaran itu harus satu kesatuan. Bahwa
mempersahabatkan orang dan sabar pada itu. Banyak orang yang kemudian akhirnya kadang gagal dan berhenti karena tidak sabar. Padahal Nabi Nuh 950 tahun hanya 80 orang. Itu kan kalau secara MLM nggak menarik itu. 950 tahun 80 orang. Tapi kan ya kita malu kalau baru berapa tahun dapat, apalagi Husin belum setahun 1,7 juta ini. Dikoreksi 1,8 ya. Belum 1 tahun 1,8 juta. Anggaplah yang umatnya beneran tuh 10%-nya. Berarti 180 ribu. Baru setahun. Nabi Nuh 80 orang 950 tahun. Artinya dapat keberkahan besar, dapat tanggung jawab besar gitu kan. Dan artinya apa? Ya masih segitu aja udah dapat sesuatu yang besar. Nabi Nuh tetap sabar dengan segala cobaan yang diberikan Allah dalam dakwahnya. Nabi dilempar batu sampai doka, Husin belum dilempar apa-apa. Sudah 1,8 juta. Iya. Nabi ditembak musuh, Husin ditembak cewek katanya. Sebenarnya Husin ini gampang kalau mau dakwah kan, yang penting satu orang aja diberi kehidupan. Nikahi aja. Kan pasti nurut sama Husin nanti. Itu Lora Ismail. Langsung saja kita beralih ke pemateri kita yang kedua, Husin Basesman. Bisa kita dengar sekilas tentang pengalaman Husin dakwah di dunia maya, dunia gaib ya, di TikTok, atau Instagram. Juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke generasi muda sekarang. Bismillah. Ya Zak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya tuh udah gak bisa dihilangin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya saya ngerasa benar-benar gak pantas ada di atas ini. Sangat, apalagi ada di bawah, ada juga yang lebih alim di saya. Cuman oke, tiba-tiba dikasih tanggung jawab kayak gini. Tapi kan walaupun alim, followersnya sedikit kan. Jadi karena saya merasa bahwasannya diri saya adalah seorang pemuda, maka yang berhak saya dakwahi untuk sekarang mungkin orang-orang yang seumuran sama saya. Ya anggap aja seumuran dulu, yang lebih tua dikit gak apa-apa. Jadi berbicara tentang pemuda, kalau kita lihat dari survei Gen Z, Gen Y, Gen Y sama Gen Z itu menduduki di dunia itu sekitar 87%. Jadi pemuda-pemuda di dunia itu udah mencapai tingkat 87%. Nah, dari 87% ini ada orang-orang di antara kita, orang-orang yang beriman. Makanya kalau saya itu suka ditanyain, Husin, apa pesan untuk para generasi milenial? Ya, do what you wanna do, be what you wanna be. Jadilah apa yang kamu ingin jadikan, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi jangan pernah lupa bahwasanya kamu adalah seorang pemuda muslim. Udah, bawa sarana dakwah yang kita inginkan itu ke seluruh aspek-aspek kita inginkan. Jadi TikToker, jadi YouTuber, jadi apapun, bawa ladang dakwah di sana. Kalau semisal semua orang sekarang bilang bahwasanya YouTube itu haram, TikTok itu haram, nah terus yang bagian halal yang mana? Jadi sebenarnya asal muasal saya itu masuk ke dunia TikTok itu agak aneh, lucu ya. Jadi bulan puasa kemarin, pertengahan bulan puasa kemarin, karena ada satu alasan saya tuh vakum di Instagram. Sedangkan di archive video saya di galeri itu banyak banget. Saya suka bikin video-video dakwah, suka dari dulu di Instagram. Nah, saya bingung itu, saya ini video mau diupload di mana? Sekitar 1 bulan sebelumnya ada santri saya, santri abu ya, santri abi saya, itu yang jadi bahan ejekan sama teman-teman gara-gara joget khas kita, ding ding ba ding ding, oi, iya, joget gitu, jamet. Saya juga kalau ditanyain sama orang-orang luar,
Husen, kamu orang mana? Saya jawab Jamet City. Jadi ada seorang santri yang jadi bahan ejekan sama teman-teman. Kalau dia itu suka suka joget jamet. Saya nanya, kenapa? Apa yang perlu ditertawakan katanya? Akhirnya saya coba download TikTok, cuman buat lihat video itu doang. Jadi saya download TikTok, awalnya bukan buat apa, tapi cuman pengen lihat video seperti saya yang tadi itu. Nah akhirnya saya lihat videonya dan benar-benar ngakak. Pakai baju yang ding-ding, oh iya. Akhirnya ya udah, aplikasi TikTok ada di HP saya, tapi saya males bukannya. Intinya di situ isinya joget-joget dan saya males banget buat buka. Ya kadang juga buka kalau lagi gak mood atau lagi pengen lihat, saya lihat seperti saya tadi itu, langsung balik mood saya kayak mood booster. Terus gara-gara saya tadi vakum di Instagram, akhirnya video yang archive yang ada di galeri saya coba masukin ke TikTok, tapi masih ragu soalnya waktu itu saya buka hashtag Islam, itu yang muncul hashtag Islam itu isinya ya orang-orang nyanyi ya Nabi, itu dibikin joget, takbir dibikin joget, terus lagu-lagu yang seharusnya kita bersedih atau apa itu dibikin joget sama orang TikTok. Aneh orang TikTok itu. Akhirnya ya saya bingung, ini kira-kira kalau saya upload nyambung gak ya sama audiens. Saya coba upload dan masya Allah tabarakallah, di TikTok itu ada istilahnya FYP. Di hari pertama saya upload, saya coba masukin aja semua, sekitar ada 13 video kalau nggak salah. Di hari pertama langsung 23.000 follower saya. 4 hari langsung 100.000. Yang awalnya saya awalnya jujur ini dari saya gak munafik, itu awalnya bukan lillahi ta'ala, tapi greget, gak suka video itu ada di galeri. Akhirnya saya mikir, wah orang-orang yang ada di TikTok ini sebenarnya mereka suka sama agama, mereka tuh cinta sama agama, mereka tuh mau berpegang sama agama, cuman mereka tuh sepertinya kebingungan karena ngelihat kanan mereka dicaci, ngelihat kiri mereka dicaci. Saya cek follower saya itu yang akhirnya saya buka, ada yang foto profilnya mini banget, ada yang pakai baju kayak gitu-gitu. Nah, jadi akhirnya saya ngelihat, loh ini orang-orang kayak gini mau nge-follow saya, padahal isi saya itu ya Allah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal dakwah saya itu kayak gitu, kayak benar-benar arahnya ke situ doang, belum kepikiran buat bahas-bahas hal yang lain. Oh ternyata orang-orang kayak gini tuh benar-benar mau untuk berpegang teguh sama agama, cuman mereka kebingungan. Nah, dari situ akhirnya saya mulai berusaha buat merubah niat. Yang awalnya niat saya cuman gara-gara greget, saya coba ubah biar sekalian dapat pahala. Akhirnya setiap hari dan alhamdulillah sekarang, dan ini saya gak anggap prestasi, beneran saya gak anggap prestasi, udah mencapai 1,8 juta. Gak usah ditepuk tanganin, itu bukan prestasi saya bilang. Terus sekarang saya di TikTok itu karena dakwahnya itu agak sulit gampang. Jadi yang paling sulit itu yang ngadepin para cewek. Aneh-aneh orang-orang cewek itu, cewek-cewek. Sedikit cerita, enggak, di Insight ada Insight itu ngecek umur follower saya itu kisaran 18 sampai 27. Lumayan. Jadi sulitnya tuh kayak gini, kalau semisal saya di TikTok sok ganteng, saya di TikTok pakai baju yang keren, terus saya kayak gitu, itu kan kalau ada cewek-cewek yang masuk itu kan kayak masuk akal. Nah saya itu pakai baju koko pulang pengajian, pakai baju koko, pakai kopiah, lalu saya ngejelasin dengan serius tentang pribadi Rasulullah. Saya ngejelasin waktu itu tentang gimana ciri fisik, gimana akhlak, saya ngejelasin kayak gitu. Terus di comment sectionnya, ya Allah, lihat akhinya rahim saya anak. Jadi itu kan kayak nyambung gitu loh. Ya suka dukanya di situ. Entah itu masuk suka apa duka, saya bingung. Terus yang saya rasakan juga ketika masuk ke dunia TikTok, saya ada di bagian yang mungkin berbeda. Saya juga sering diskusi sama teman-teman yang liberal. Di sana juga saya masuk di bagian di TikTok. Saya tergabung dalam komunitas The Torture juga, di situ ada. Jadi komunitas saya itu isinya dari berbagai agama. Ada yang dari
Islam, ada yang dari Kristen, Konghucu dan sebagainya. Kan di setiap agama itu selalu ada orang-orang dari liberal, ada orang-orang dari konservatif. Itu selalu ada pasti. Dari orang-orang yang agak radikal gitu juga ada. Nah, di situ kita sering banget diskusi-diskusi mengenai hal-hal kayak ginian. Dan yang kita lawan itu adalah orang-orang dari liberal. Cuman orang-orang liberal itu kayak orang-orang yang pro sama feminazi. Kita gak bicara feminis, kita pro sama feminazi, pro sama LGBT, pro sama intinya hal-hal yang kayak gituan. Yang saya lihat ketika saya berdebat sama mereka itu sebenarnya baik. Itu bikin saya mind blowing. Saya sering banget nonton live dari teman-teman LGBT. Saya kan setiap hari juga kadang mungkin yang ngikutin saya sering debat sama teman-teman LGBT dan sebagainya. Nah, ketika mereka nge-live, mereka tuh nge-treat everyone like they treat himself gitu. Mereka tuh suka memperlakukan orang lain sebagaimana mereka itu memperlakukan diri mereka sendiri. Nah, baik banget gitu ketika nge-live, ketika mereka berperilaku ke sesamanya. Kalau saya bingung, ini orang-orang macam kayak gini itu memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan sangat baik. Kenapa kita yang justru bilang bahwa saya ini beragama, saya religius, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Kenapa kita justru seringkali membawa narasi-narasi kejahatan, seringkali membawa narasi-narasi yang agak sedikit keras sehingga orang-orang itu justru menjauh dari kita. Rasul SAW pun difirmakan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau kamu wahai Muhammad itu berperilaku keras, berperilaku aas kayak gitu, orang-orang bakal ngejauh dari kamu. Lah, ini orang-orang dari komunitas yang saya lihat seharusnya mereka berada di dalam jalur kesesatan. Kenapa mereka justru bisa membawa orang-orang yang di sekitarnya, memperlakukan orang-orang di sekitarnya itu jauh lebih baik daripada kita yang mengaku sebagai orang beragama memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ngelihat ada orang mabuk dikit, kita ngelihat ada orang zina dikit, haram, neraka. Ya, gak gitu caranya. Sehingga narasi-narasi yang kita harus bawa adalah narasi-narasi kebaikan, narasi-narasi yang membawa pesan-pesan rahmatan lil alamin, yang membawa narasi-narasi kelembutan. Oke, tegas gak ada masalah. Tapi jangan sampai kita kasar-kasarin ke orang, karena orang yang ngasarin, orang yang suka dikasarin tuh gak akan suka siapapun. Gak akan ada orang yang suka dikasarin kecuali beberapa orang yang mungkin lebih suka dikasarin. Gak masokis juga. Dan juga hal yang selalu saya sayangkan ketika teman-teman juga ada perempuan yang berhijab, pakai pakaian ketat. Perempuan berhijab tapi jipon. Tahu jipon? Jilbab poni yang rambutnya ini bukan jipon ya. yang jilbab poni kayak rambutnya keluar dikit dua, modelnya gitu-gitu doang. Terus pakai hijab, lehernya kelihatan. Itu kalau kita lihat pasti kita caci maki itu kan di kolom komentar. Mendingan buka di hijabnya. Percuma pakai hijab tapi masih kayak gitu. Kenapa kita arahkan mereka orang-orang pakai hijab kayak gini ke arah yang jauh lebih buruk? Kenapa kita gak arahin ke hal yang lebih baik? Ayo, berapa kali di antara kita itu ketika risih ngelihat orang pakai hijab terus bajunya ketat, kita kata-katain. Berapa banyak sudah yang kita begitukan? Pasti banyak. Kenapa kita gak arahin mereka ke hal yang lebih baik? Masya Allah, ukhti. Enggak, itu bahasanya buaya. Jadi enggak, bahasanya orang yang niat dakwah itu gimana ya? Masya Allah, tabarakallah, hijabnya bagus. Gimana kalau bajunya agak dilonggarin dikit? Nah, kita arahin mereka ke hal yang lebih positif. Bukan justru kita, percuma lu pakai hijab kalau baju aja masih ketat. Itu semua kelihatan lekuk tubuhnya. Percuma kamu pakai hijab, itu rambut masih kelihatan. Kenapa kita harus arahin mereka ke hal yang jauh lebih buruk? Jadi sebenarnya sebelum saya masuk TikTok, saya juga termasuk dari orang yang gak keras. Karena ya sempit, pikiran saya sempit. Akhirnya setelah saya lama-lama mengenal orang-orang yang di luar, ya gitu. Bahkan Nabi Lut alaihissalatu wassalam ketika berdakwah kepada kaum-kaum LGBT, bahasa yang pertama kali beliau keluarkan itu apa? Ya qaumi, wahai kaumku.
Jadi yang narasi-narasi yang dikeluarkan oleh para nabi itu adalah narasi-narasi kebaikan, sama seperti yang disampaikan oleh Habib Ja'far tadi. Ya, Makkawiyah dulu, baru di bagian Madinah. Awalnya yang kita sampaikan adalah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang lembut sebelum menjelaskan perkara-perkara yang jauh lebih besar di akhir. Saya pikir saya terlalu banyak bicara di sini. Apabila ada kebenaran, percayalah bahwa kebenaran Tuhan yang dari Allah. Apabila ada kesalahan itu dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.